Kembali disergap pemirsa, seorang wanita pemandu lagu karaoke di Malang, Jawa Timur ditemukan tewas tanpa busana di warung kosong. Didapati luka tusuk di tubuh korban. Warga Gempar menemukan sesosok jasad wanita di sebuah warung kosong di Karangpandan, Pakisaji, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Jasad korban ditemukan seorang petugas kebersihan. Usai olah TKP, polisi mendapati adanya luka bekas tikaman di pinggang korban. Identitas korban diketahui adalah Ayu, warga desa Sidorahayu. Wanita 28 tahun ini merupakan pemandu lagu. Saksi menyebut korban berada di area tersebut Selasa dini hari. Diduga korban tewas akibat dibunuh. Di korban atau posisi jenazah memang telanjang. Tapi sepintas tadi ini ada luka tusuk di sebelah sini. Jadi saya lihat tadi jejak kaki, kayaknya sebelumnya mereka dianiaya. Jenazah korban dibawa ke kamar mayat RSA untuk diotopsi. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani melaporkan. Pemirsa, seorang anak tega membunuh ayah kandungnya sendiri dengan sadis. Pelaku memutilasi korban. Lebih sadis lagi, pelaku mengumumkan kepada seluruh desa kabar kematian sang ayah. Warga gempar saat pemuda 25 tahun berinisial PK mengendarai sepeda motor keliling kampung Sendang Rejo, Lampung Tengah mengumumkan kabar kematian ayahnya. Warga yang curiga mendatangi rumah korban dan mendapati pria 69 tahun tersebut sudah tak bernyawa. Sadis, PK diduga telah menghabisi nyawa ayahnya sendiri. Bahkan bagian kepala korban didapati terpisah dan dimasukkan dalam karung. Ironis, pembunuhan sadis ini diduga dipicu hanya karena korban kesal permintaannya untuk menikah ditolak sang ayah. Sementara warga curiga korban mengalami gangguan jiwa karena sering terlihat berbicara sendiri. Pelaku dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa kondisi kejiwaannya. Dari Lampung Tengah, Lampung, tim liputan melaporkan. Pelaku perampokan yang menewaskan seorang ibu rumah tangga dan melukai bocah 6 tahun anak korban ditangkap polisi. Pelaku ternyata kerabat korban yang hendak mengambil kalung emas milik korban. Petugas mengevakuasi jasad Mariati, 41 tahun, ke kamar jenazah RSUD Dr. Doris Silvanus, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Korban tewas akibat aksi perampokan yang terjadi di warungnya di kawasan Banan Tinggang, Pulang Pisau. Dalam kejadian ini, anak korban yang berusia 6 tahun juga terluka di bagian kepala dan masih menjalani perawatan. Dari penyelidikan, polisi berhasil meringkus pelaku SR, 28 tahun. Pelaku dibekuk dan terpaksa dilumpuhkan saat berupaya kabur di wilayah perbatasan Kabupaten Gunung Mas beberapa jam usai kejadian. Dari tangan pelaku, petugas menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya kayu yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Dari pemeriksaan, pelaku ternyata memiliki hubungan kerabat dengan korban. Pelaku berdalih, aksinya dilakukan hanya untuk merampok dan mengambil perhiasan kalung emas korban. Namun, korban justru dipukul dengan kayu hingga mengalami luka parah. Pelaku juga menganiaya anak korban yang berusia 6 tahun hingga kritis dan kini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Lengkap di wilayah perbatasan dengan Gunung Mas, kurang lebih 2 jam dari Polsek Mapolsek karena sempat melarikan diri. Jadi pelaku ini membunuh seorang ibu dengan maksud hanya merampok dan mengambil kalung 5 gram. Namun dipukul dengan balok ya, sampai patah lehernya sebanyak 3 kali. Kemudian anaknya pun dipukul sampai pingsan, usia 6 tahun dan saat ini mengalami shock. Aksi perampokan ini diketahui warga pada Minggu pagi saat menemukan kedua korban di luar rumah. Pelaku kabur dengan menggasak perhiasan dan uang tunai milik korban. Pelaku kini ditahan di Mapolres Pulang Pisau dan bakal terjerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan terancam 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Ade Sata melaporkan.
Seorang pria ditemukan tewas di dalam rumahnya di Jembatan 5 Tambora, Jakarta Barat. Kematian korban masih tanda tanya karena sebelumnya korban sempat menanyakan syarat untuk divaksin COVID-19 pada RT setempat. Warga Sawalio, Tambora, Jakarta Barat dikejutkan dengan tewasnya seorang pria di rumahnya. Polisi yang melakukan olah TKP mendapati jasad korban dalam kondisi tergantung. 2 hari sebelum ditemukan tewas, korban Triman berusia 69 tahun sempat menanyakan syarat untuk divaksin COVID-19 kepada ketua RT. Jasad korban dibawa ke RSCM Jakarta. Pemirsa, seorang suami tega menyuruh sopir truk untuk menabrak istrinya hingga tewas. Keduanya sempat cekcok karena korban kesal suaminya membawa kabur dompet dan handphonenya. Wanita ini tewas dengan luka berat di bagian wajah akibat dilindas truk di daerah Pasilaweh, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tragis, korban tewas setelah suaminya menyuruh sopir truk untuk tancap gas dan melindas korban. Awalnya pasangan suami istri yang baru 1 tahun menikah cekcok. Korban kesal karena suami membawa dompet dan handphonenya kabur. Polisi telah menangkap 1 pelaku, sementara suami korban kabur masih diburu polisi. Menghilangkan nyawa orang lain dengan cara dilindas dengan mobil. Sampai saat ini kami sudah mengamankan 1 orang pelaku. 7 orang saksi diperiksa. Keluarga berharap suami korban segera ditangkap. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi melaporkan. Pemirsa, baru 1 hari menikah, seorang suami menggasak 2 handphone milik istrinya lalu kabur. Keduanya berkenalan melalui grup janda duda di media sosial. Pelaku ternyata telah 4 kali mencuri dengan modus menikahi korban. JM disergap polisi setelah aksinya terbongkar mencuri 2 unit handphone milik istrinya sendiri di kawasan Palembang, Sumatera Selatan. Padahal pelaku baru 1 hari menikahi istrinya yang baru dikenalnya dari grup media sosial. Modus pelaku masuk ke grup janda duda di media sosial dan mengajak wanita untuk berkencan. Setelah menikahi, pelaku menggasak harta korban lalu kabur. Pelaku mengaku telah 4 kali mencuri dengan modus menikahi korbannya. Sudah kita diminta keterangan, sudah modus dengan cara masuk suatu grup dulu. Setelah itu menikah 1 hari, malamnya mengambil barang korban. Korbannya rata-rata Parubaya atau gimana, Mas? Korban rata-rata Parubaya. Pelaku kini terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David melaporkan. Ya pemirsa, bukan barang elektronik atau perhiasan yang digasak. Pencuri ini mempreteli material bangunan rumah mewah di Kedoya Raya, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pelaku menggasak lantai marmer hingga kusen pintu dan jendela rumah korban. 5 pelaku ditangkap, 2 diantaranya kuli bangunan. Lima pelaku pencurian material bangunan rumah mewah di kawasan Kedoya, Kebonjeruk, Jakarta Barat ditangkap polisi. Pelaku mempreteli lantai marmer, perabotan seperti wastafel dan kloset hingga kusen pintu dan jendela. Pencurian diketahui saat pemilik rumah datang karena ada yang mau menyewa rumah yang kosong sejak setahun terakhir. Betapa terkejutnya didapati gembok pagar terbuka dan ada mobil pickup bermuatan kayu dan keramik parkir di halaman rumahnya. Ini nih, kan? Kelima pelaku beserta barang bukti mobil pickup bermuatan kayu diamankan di Polsek Kebonjeruk. 3 pelaku merupakan kuli bangunan, 2 lainnya pedagang barang bekas. 1 pelaku otak pencurian masih buron. Yang 3 sebagai kuli diupah 150 per hari sama si ND, ya. Kemudian ND ini bisnis jual beli barang-barang bekas sama dengan HN. Masih ada 1 orang lagi yang belum kita tangkap, yang belum tertangkap, yang namanya A.
Jadi A ini menawarkan barang-barang ini kepada si HN. Kamu mau pintu nggak? Kalau mau pintu itu ambil, tapi masih terpasang. Kalau mau kuset ambil. Kalau mau apa aja ambil. Nah, itulah bahasanya A kepada HN. Ini kuncinya. Si A mengasih kunci gerbang kepada HN. Aksi pelaku membongkar rumah ini selama 2 pekan tak dicurigai karena warga menduga rumah sedang direnovasi. Tahu saya ya kayak orang kerja proyek begitu biasa, maksudnya nggak mencurigakan begitu. Ya pokoknya orang kalau ngeliat misalnya kerja proyek lah, mandir ya, ngobrol ya biasa yang kerja juga. Berapa lama bang? Sekitar 2 mingguan. Oh 2 mingguan ya bang. Kelima pelaku terancam 7 tahun penjara. Peristiwa ini mengingatkan kita agar berhati-hati dengan tidak membiarkan rumah dalam keadaan kosong. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Apa jadinya jika anggota polisi menjadi pengedar sabu? Seorang anggota Satreskrim Polres Tanjung Pinang diciduk saat mengambil paket sabu di kawasan Batam Center. Pelaku merupakan jaringan lapas narkoba Tanjung Pinang. Penangkapan pengedar narkoba ini terjadi usai bertransaksi di sekitar kawasan Mall Pelayanan Publik Batam di kawasan Batam Center. Mengejutkan, 1 dari 3 pelaku ternyata seorang oknum anggota polisi dari Satreskrim Polres Tanjung Pinang berpangkat Bribtu. Aksi Bribtu KIN terungkap atas laporan dari warga yang menyebut kerap terjadi transaksi narkoba di sekitar mall. Dari penangkapan ini, polisi ikut meringkus Mr. W, seorang DPO bandar sabu kelas kakap di kawasan Batam. Dari pemeriksaan, Bribtu KIN mengaku mendapat upah 10% dari sabu yang berhasil dijualnya dan sebagian digunakan pelaku. Kawanan pelaku ini diketahui merupakan jaringan dari lapas narkoba Tanjung Pinang. Untuk anggota polisi yang terlibat dalam perkara ini berdinas di Polres Tanjung Pinang, bersangkutan datang ke Batam berdasarkan instruksi dari warga binaan lapas tersebut untuk menjemput barang tersebut. Saat ini pelaku masih diperiksa intensif di Sat Narkoba Polresta Balerang. Para pelaku terancam hukuman mati dan dijerat pasal tentang narkotika. Sementara Bribtu KIN terancam dipecat dengan tidak hormat dari anggota Polri. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yonosa melaporkan. Di tengah mahalnya harga cabai, unggahan video cabai diberi pewarna meresahkan warga Banyuwangi, Jawa Timur. Polisi memeriksa 4 saksi termasuk pengunggah video dan pedagang sayur. Warga ini mengeluhkan 1 ons cabai rawit yang ditumisnya mengeluarkan warna orange. Ia meminta pembeli berhati-hati karena cabai yang dibelinya diberi cat orange. Unggahan video ini menghebohkan warga Banyuwangi, Jawa Timur. Setelah viral di media sosial, polisi memeriksa 4 saksi. Di antaranya pengunggah video berinisial S serta pedagang sayur keliling yang diduga menjual cabai dengan pewarna. Kepada polisi, pedagang keliling tersebut mengaku membawa 9 kantong cabai masing-masing seberat 1 ons. 6 kantong cabai terjual, namun para pembeli tidak ada yang mengeluhkan cabai yang mereka beli dicat. Ya, sementara semua menjadi saksi sampai dengan kita melaksanakan pembuktian, melihat apakah memang warna ini merupakan lombok yang diberi cat ataukah tidak. Ini melalui polisi masih memeriksa keempat saksi untuk mengungkap pelakunya. Warga diimbau untuk berhati-hati saat membeli cabai rawit karena jika dikonsumsi, cabai rawit yang diberi cat warna berbahaya bagi kesehatan. Jika dikonsumsi dalam jumlah sedikit bisa mengakibatkan iritasi pada tenggorokan. Sedangkan dalam jumlah banyak bisa menyebabkan keracunan, diare, dan muntah. Dan jika terlalu sering dikonsumsi bisa menyebabkan penyakit kronis seperti kanker. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo melaporkan. Pemirsa, selain menggandakan uang, seorang dukun di Bekasi, Jawa Barat ternyata menikahi anak di bawah umur secara siri sebagai istri kedua. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, Sergap segera kembali.